Dalam hal ini pidana bisa menyasar dua pihak, yaitu pihak yang diduga mengajukan dan pihak yang menuduh secara tidak. Itu kalau satu aset aja, misal kurang daftar sertifikat. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai sikap Pak Prabowo ya. Terhadap itulah apa sih namanya ya, tuduhan-tuduhan para kadrun dan badrun ya, yang bilang ijazah UGM-nya Pak Jokowi palsu. Nah, beberapa hari yang lalu Pak Prabowo di dalam sebuah pidatonya menjawab itu sekaligus menyikapi juga tuduhan-tuduhan seperti Pak Prabowo adalah presiden boneka yang dikendalikan oleh Jokowi. Ya, matahari kembar. Nah, terakhir dia juga bersikap mengenai tuduhan orang soal ijazah UGM-nya Pak Jokowi yang disebut palsu. Oke? Seperti biasa. Sebelum kita mulai, ada yang numpang lewat dikit aja nih ya. Oke, kita tengok dulu keadaan Hasto ya yang masih ada di dalam tahanan KPK ya. Nah, ini ada cuitan dari tukang memaki ya. Bagaimana kabarnya makhluk ini ya? Apa masih terus meratapi nasibnya di sel tahanan? Nah, ada videonya nih ya. Ya, kita lihat nih videonya, lucu nih ya. Kecewa, dia kecewa. Udah tinggal di ujung, bayangin aja. Kecewa. Dia bisa rasakan lah bagaimana kecewanya. Segitu jahatnya. Masih menangis katanya ya. Oke. Nah, ini langsung masuk nih soal polemik ijazahnya Pak Jokowi. Di konten-konten saya sebelumnya kan sudah saya bahas ya, bahwa di tahun 2017 Ganjar Pranowo lah yang memberikan kartu anggota Kagama kepada Jokowi ya. Kartu anggota itu menyatakan bahwa Pak Jokowi adalah alumni Universitas Gadjah Mada. Kemudian pada waktu kampanye Pak Jokowi sebagai capres, waktu itu Anies Baswedan sebagai juru bicaranya, dia juga menyatakan Pak Jokowi adalah lulusan UGM ya. Kan dulu ada yang bilang kalau lulusan UGM nggak bakal jadi presiden. Nanti kita lihat nih, akan ada lulusan UGM yang jadi presiden. Jadi Anies Baswedan pun ketika jadi juru bicara dari capres Jokowi waktu itu menyatakan Jokowi adalah lulusan UGM. Tapi kenapa ya para pendukung Anies ya nggak tahu siapa yang mengomandoin menuduh ijazahnya Pak Jokowi dari UGM itu palsu. Nah, kita lihat nih ya cuitan dari Z. Dia bilang terbukti Ganjar sakit hati ke Pak Jokowi. Padahal dia tahu Pak Jokowi adalah alumni UGM. Dan Ganjar sendiri yang mengantar kartu anggota alumni UGM itu ke Pak Jokowi. Ini jelas bukan jawaban seorang pimpinan yang bijaksana, terlihat berenang di air keruh. Maksudnya, ketika dia ditanya oleh wartawan Kompas, bagaimana Pak Ganjar mengenai tuduhan orang bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu? Ganjar menjawab, wah saya tidak tertarik di situ. Dia bilangnya, biarkan saja kan sudah ada gugatan. Sebenarnya kalau dia kesatria, ya tidak ada dendam, tidak sakit hati. Dia bilang, oh Pak Jokowi lulusan UGM, saya tahu banget, saya yang kasih kok kartu. Nah, jawaban inilah yang dimaksud oleh Z. Terbukti bahwa Ganjar itu sakit hati, masih sakit hati kepada Jokowi karena dia tidak didukung. Dan
kalah, lowbat 16%. Nah, Brigadir JM mencuit bahwa satu persatu mulai dipanggil dan diperiksa. Nah, RF Rizal Fadilah ya dipanggil dan diperiksa hari Kamis hari ini 8 Mei 2025. Jadi status tersangkanya soal waktu. Waduh. Nah, Rizal Fadilah ini menurut Detik News juga sama akan dipanggil pada hari ini, Kamis 8 Mei ya. Rizal Fadilah adalah wakil ketua tim pembela ulama dan aktivis TPUA. Ya. Dia mengaku dipanggil Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan terkait tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo. Rizal akan diperiksa penyidik pada Kamis 8 Mei hari ini ya 2025 jam 10 pagi ya. Nah, dia akan dimintain keterangan, diperiksalah di BAP lah gitu ya, di Mabes Polri. Mabes Polri loh, gile nih ya. Saya kira saya akan memberikan kesaksian saja bahwa semua itu harus berbasis kepada ijazah. Lu pernah lihat nggak ijazahnya? Bilang palsu-palsu gitu kan? Oke. Dia menyatakan siap hadir untuk memberi keterangan kepada penyidik terkait ijazah palsu Jokowi. Wih, hebat ya. Bahkan dia sudah mempersiapkan sejumlah bukti. Wah, dia punya bukti apa sih ya kepada penyidik katanya ya. Dokumen-dokumen yang kita miliki sekarang akan kita bawa lagi katanya ya. Terutama video-video hasil kajian dari ahli berkaitan. Video siapa? Oke deh. Berkaitan dengan kenapa kita yakin bahwa skripsi dan lembar pengesahan skripsinya Joko Widodo di UGM itu palsu. Juga ijazahnya tadi palsu katanya. Astaga ya. Rizal menyatakan juga selain dirinya ada seorang yang bernama Kurnia Tri Royani. Inilah inisial K yang dulu orang tebak-tebak. K ini siapa ya? Kadrun atau siapa ya? Ternyata Kurnia Tri Royani. Diperiksa pada hari ini juga ya. Menurut dia laporan Jokowi cepat sekali ditangani polisi. Wah. So what? Ya. Oke. Kita lihat. Jadi ada di sini tercatat ada 24 objek media sosial yang diserahkan kepada penyidik. Jadi akan lebih dari 4. Ini bahkan dulu kononnya ada 30 lebih ya. Oke lah. Nah, kembali ini si Rizal Fadilah. Ini ada cuitan dari si tukang memaki ya. Dibilang di sini ini kata tukang memaki lu ya. Saya cuman bacakan. Si tua bangka bau tanah ini mulai panik dilaporkan polisi setelah sekian lama congornya setiap hari memaki-maki Pak Jokowi ya. Nah ini dia nih, panik katanya ya, panik. Alex mencuit yang berhubungan dengan ini dia nih, pengacara satu ya. Anda tahulah siapa ini pengacara ini ya. Egy Sujana ya. Dia bilang advokat itu tidak bisa dipidanakan. Astaga, katanya ahli hukum advokat tidak bisa dipidanakan. Lah, masih ingat nggak lu sama pengacara Fredrik Yunadi alias pengacara Bapau? Karena waktu itu dia jadi pengacaranya Setia Novanto yang merekayasa bahwa Setia Novanto kecelakaan ya kan, supaya merintangi penyelidikan soal EKTP. Akhirnya dia dipenjara 7 tahun karena terbukti sengaja merekayasa. Oke? Masa dia bilang seharusnya kita tidak diadili? Dari mana kalau lu salah tetap diadili? Nggak ada itu kekebalan hukum. Vicky Yosi juga memberitakan, mencuit mengenai sekelompok orang yang namanya Masyarakat Militan Pencinta Jokowi. Mereka menggelar aksi menyuarakan aspirasi di depan Polresta Malang. Mereka juga melaporkan Roy Suryo ke Polresta Malang ini. Tambah bonyok lu Panci. Wah, banyak kan dilaporin. Bonyok si Panci nih. Astaga, kasihan si Panci ya. Kawan Jokowi mencuit.
Coba tanya Roy Suryo, foto ini asli atau palsu? Dia kan ahli, katanya ngaku ahli telematika. Kan sudah bilang bukan, Rismon pun bilang dia ahli nipu. Kata Rismon, lu dia bukan ahli telematika, cuma lulusan ilmu komunikasi omon-omon dari UGM ya. Nah sekarang coba kita tes dia, ini foto asli nggak? Ya, asli nggak ya? Kemudian Mandor Kawat, dia mencuit, seorang dokter dari universitas terkenal ahli forensik ya Rismon lah maksudnya. Katanya masa mudanya penjual lapo tuak, tidak takut mati. Dan sang penuduh ijazah palsu ini lagi minta tolong dan konsultasi sama Habib palsu, kata Mandor Kawat loh ya. Hahaha. Entah apa yang dipikirkan si Simon ini. Dalam kurung, maklum dia kan non muslim ya. Jadi udah terpojok, ujung-ujungnya teriak kriminalisasi, berlindung sama Habib Rizik ya. Katanya Habib palsu nih menurut Mandor Kawat. Oke. Kemudian Vicky Yosi ini ngeledek lah ya, ngeledek si Tifa. Dia bilang kasihan, udah capek-capek adu domba Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Kan dia adu domba terus ya. Dia bilang nggak akur lah begini begitu ya. Niatnya biar dibela dan dimediasi oleh Pak Prabowo. Tapi gagal dan panik. Kenapa? Ya ntar kita lihat yang di sebelah kanan tuh ada video lah ya. Ketika Pak Prabowo berpidato beberapa hari yang lalu. Jadi Vicky Yosi bilang siap-siap di penjara aja lo semua. Tifa, Rismon, Roy Suryo ya. Aduh. Nah kemudian Partai Sosmed menyikapi cuitan Vicky Yosi. Dia bilang begini, kan Tifa ngaku akademisi, ilmuwan. Wih. Jadi Partai Sosmed bilang ngaku akademisi, tapi minta solusi beyond, maksudnya di luar science, di luar pengetahuan. Lah, kalau lu ngaku akademisi, yuk kita buktikan secara ilmiah dong. Masa minta minta solusi di luar ilmu. Dalam hal ini apa? Dia minta Pak Prabowo ya, minta tolong tapi dilepeh karena beliau tidak mau diadu domba. Siap-siap kalah aja di pengadilan. Lalu pasti nanti teriak-teriak dikriminalisasi. Hakim-hakim sudah dibeli oleh Jokowi, wartawan sudah dikuasai oleh Jokowi. Itu yang sedang dibangun sekarang ya, framing itu ya. Nah, The Doctor ya juga mencuit tentang Tifa. Bagaimana bisa seorang dok anjing di sini ya, Tifa yang mengaku sebagai akademisi dan peneliti meminta perlindungan pemerintah atas fitnah dan hoax yang mereka semburkan selama ini bareng-bareng dengan Rismon Sianipar dan Roy Suryo. Sudah panik kalian? Pak Prabowo jelas mendukung Pak Jokowi. Lucu kalian. Panik deh. Nah, ini juga nih bekas pemimpin redaksinya Tempo, majalah Tempe, Gunawan Muhammad. Gak tahu ya, ternyata alumninya Tempe juga begini sikapnya, sifatnya. Kita lihat nih ya cuitannya. Saya mendukung ide agar heboh soal ijazah mantan Presiden Jokowi tak diterus-teruskan. Palsu atau asli, tak ada dampaknya lagi. Beliau tak punya kekuasaan. Saya lebih sepakat yang perlu diusut adalah pendidikan Wakil Presiden Gibran. Mau ngapain lagi usut-usut pendidikan? Lah, ketika dia mencalonkan diri kan ijazahnya sudah diperiksa oleh KPU. Ngapa sekarang minta diusut? Ini loh pemimpin redaksi loh, bekas. Apa sekolahnya? Udah jelas sekolahnya. Di mana? Sudah jelas di mana. Apa ijazahnya? Udah jelas. Latar belakang kaliannya. Goblok ini penanyanya begini ya, dungu bener ya. Bagaimana prestasinya? Prestasi lu apa? Ya. Prestasi lu apa? Bangun apa? Mimpin apa? Gunawan Muhammad nggak pernah mimpin kota atau apa, nggak pernah. Kok nanya bagaimana prestasi Gibran? Capek deh. Lalu TKR 007. Nah, ini menarik ya. Mau adu domba Prabowo dan Jokowi soal ijazah? Prabowo tidak bodoh katanya ya.
sampai bisa terjebak sama rencana licik kalian. Dia malah gregetan ijazah Jokowi kok dipermasalahkan. Siapin mental saja, udah pasti kalah kalian. Hei Tifa, Rismon, dan Suryo. Ya, jadi di sidang kabinet Prabowo itu singgung itu soal masalah ijazah Pak Jokowi. Nah, media Indonesia pun memberitakan, ya ini kan media mainstream ya, Prabowo singgung soal dugaan ijazah palsu Jokowi. Jangan-jangan nanti ijazah saya juga ditanya-tanya, ya kan? Nah, kemudian Pak Prabowo juga bilang, Pak Jokowi itu berhasil 10 tahun. Orang suka tidak suka, ya, masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya lagi, ya kan? Nah, itu kata Presiden Prabowo dalam sidang kabinet paripurna, ya, baru-baru ini. Kemudian Brigadir JM pun mencuit, Pak Prabowo ini mulai muak katanya. Iya, nanti ijazah saya juga ya yang ditanya, kira-kira gitu. Nah, kalau gitu repot ya, nanti ijazah SBY ikut ditanya, ijazah Megawati yang cuman SMA ikut ditanya juga, ya kan? Lah iya, lama-lama kan jadi, aduh, ini negara apa yang ditanya ijazah? Astaga. Nah, Kampungan Nora, ini dia bilang begini, modar kau Roy, Rismon, Tifa, Egy Sujana, Rizal Fadila. Siap-siap masuk penjara karena sudah menuduh, fitnah, menghasut, membuat onar, menyebarkan berita bohong, dan juga UGM difitnah. Presiden Prabowo mendukung dan membela Pak Jokowi. Modar loh, ya. Nah, Aprilia. Bagus nih. Yang minta bantuan DPD itu si Rizal tadi tuh. Ya. Yang wakil ketua TPUA, yang ketuanya si Egy Sujana. Kemudian, yang minta bantuan Risik siapa? Rismon. Yang minta tolong Presiden Prabowo si Roy Suryo. Yang minta win-win solution ya si Tifa. Juga sekaligus minta bantuan pemerintah, dalam hal ini Prabowo. Terus lu bilang Jokowi mulai panik. Kan ada bikin framing seperti itu. Jokowi panik sehingga ke Jakarta sendiri melaporkan kasusnya ke kepolisian. So what? Lu yang panik. Dan dengan bangganya lu memamerkan kebegoanmu dengan emotikon ketawa gitu ya. Duh, dungunya. Nah, Dede Budiarto mencuit bahwa Egy Sujana dan Kurnia satu narasi. Ya, dia bilang sebagai advokat punya kekebalan hukum. Oh, Roy Suryo sebagai ahli dan pakar katanya ya, tidak selayaknya penelitian ilmiah dilaporkan. Penelitian ilmiah nenek moyangmu ya. Si Tifa bilang pemerintah harus hadir. Dari dulu juga hadir, makanya sekarang lu dihadirkan nanti di pengadilan ya. Si Rismon menghadap Rizik. Rizal Fadila menghadap DPD. Percuma. Panik nggak? Panik nggak? Ya panik lah. Ya. Nah, Edwin Simatupang nih, ya ini menarik nih. Dia bilang begini, ketika si Panci dan si Rismon divonis masuk penjara, tambahin si Tifa juga dong. Saya akan potong ayam jantan sebagai rasa sukacita. Dia merespon cuitan Brigadir JM yang bilang atau mengutarakanlah jawaban keras Pak Jokowi terkait fitnah ijazah palsu yang dituduhkan kepada dirinya. Ya, Pak Jokowi bilang begini, mereka sudah menghina saya sehina-hinanya, mereka sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya kan sudah dia pernah bilang ya, orang sabar itu ada batasnya. Lu kena lu sekarang. Oke? Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita tunggu saja ya. Ini sudah jelas kok, 99,99999%. Kecuali besok kiamat, mereka tidak jadi diadili seterusnya. Tapi kalau tidak kiamat, masuk semua itu ya. Kita nantikan saja. Jadi itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan.
Seperti biasa, terima kasih.